Di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya sebuah panduan instruksional latihan marching band karya Ci Igu yang secara mewujudkan ngebongkar psikologi kognitif di balik gimana otak kita memproses arahan. Panduan ini sangat memikat sih, karena mengambil latar belakang lapangan yang penuh kekacauan. Atau chaos lah ya. Bayangin aja puluhan orang bawa alat musik gede-gede. Iya, di lapangan luas, harus bergerak sinkron. Kalau satu orang aja memproses instruksi pelatih dengan cara yang beda, dan perbedaan itu nggak dikelola, seluruh formasi geometris itu bakal berantakan seketika. Pasti hancur sih formasinya. Makanya, untuk mencegah itu, Ciku membedah masalah ini dengan membagi pemain ke dalam 3 tipe kognitif. Bukan cuma buat ngasih label statis kayak tes kepribadian gitu ya. Kayak MBTI gitu ya maksudnya. Betul, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke memetakan gimana masing-masing tipe kognitif ini memproses informasi, ngenalin titik buta mereka, dan ngerancang cara supaya mereka bisa berevolusi. Nah, disinilah relevansinya buat kamu yang lagi dengerin eksplorasi kita hari ini. Kalau kamu pernah ngerasa kesal karena butuh waktu lama buat belajar skill baru di kantor, atau gergetan ngelihat anggota timmu susah banget nangkap arahan, bersiaplah untuk beberapa temuan yang lumayan bikin mind-blowing. Sangat mind-blowing. Oke, mari kita bedah materi ini. Di dokumen ini, tipe pembelajar pertama yang dibahas dijuluki sebagai sang eksekutor cepat. Bayangin seorang pelatih di tengah lapangan teriak keras, 4 langkah maju, hadap kanan, diam 8 hitungan. Mereka langsung gerak gitu pasti. Bener banget. Tipe pertama ini bahkan nggak berkedip. Badannya langsung bergerak mematuhi perintah itu saat itu juga, seolah tanpa jeda mikir. Kalau dipikir-pikir, tipe auditori ini ibarat software voice to text di dalam smartphone kita. Analoginya pas banget itu. Iya kan? Suara pelatih yang masuk lewat telinga langsung dicetak jadi teks perintah motorik di otot tanpa butuh proses rendering visual atau ngebayangin grafis apapun di kepala. Secara mekanis, biologi di dalam otak mereka emang beroperasi persis kayak analogi itu. Mereka punya jalur lintasan saraf yang sangat lancar dan efisien antara korteks auditori yang memproses suara dan korteks motorik yang ngendaliin gerakan. Jadi bener-bener nge-bypass proses ngebayangin ya? Betul. Begitu mereka dengar instruksi lisan berupa kata-kata, otak mereka nggak perlu buang energi buat menggambar ulang bentuk formasi di kepala. Karena mereka memotong beban kognitif itu, respons tindakan mereka bisa terjadi dalam hitungan milidetik. Wow, secepat itu ya? Sangat cepat. Di lingkungan taktis atau pertunjukan bertempo tinggi, kecepatan reaksi ini tuh komoditas yang sangat berharga. Kalau mendadak ada perubahan strategi secara langsung, kelompok tipe auditor inilah yang jadi barisan pertahanan pertama yang merespon perubahan itu. Masuk akal, tapi tunggu dulu. Masalahnya dengan fungsi otomatis kayak voice to text adalah kalau ada typo sedikit aja dari suara yang ditangkap, entah karena berisik atau kurang fokus, otot tubuhnya juga bakal ikutan salah gerak dong. Kan perintahnya nggak disaring dulu. Iya, langsung dieksekusi mentah-mentah. Makanya saya agak skeptis di sini. Apa benar kecepatan tinggi itu selalu menguntungkan? Di budaya kerja kita sekarang tuh ada obsesi berlebihan bahwa siapa yang paling cepat, dia yang paling pintar. Sering banget kita temui itu. Tapi kalau di lapangan terbuka, bergerak secepat kilat tapi ke arah yang salah itu justru bisa memicu tabrakan beruntun dengan barisan di belakangnya kan? Kecepatan tanpa filter ini kayaknya resep yang sempurna untuk sebuah bencana deh. Kekhawatiran itu sangat beralasan. Dan yang sangat menarik di sini adalah, dokumen ini justru nguliti bahaya tersebut secara eksplisit. Oh ya? Gimana tuh? Karena jalur saraf tipe pertama ini melompat terlalu agresif dari suara langsung ke fisik, otak mereka sangat rentan terhadap asumsi yang terburu-buru. Mereka sering terjebak dalam ilusi kognitif. Ilusi ngerasa udah bener gitu. Tepat. Mereka ngerasa sudah melakukan hal yang benar karena mereka ngelakuinnya paling cepat. Padahal, detil teknisnya sangat mungkin meleset. Dan yang lebih berbahaya lagi tuh dampak psikologisnya ke tim. Pasti jadi sombong ya mereka. Betul sekali. Mengingat buat tipe pertama ini memproses instruksi lisan itu semudah bernapas, mereka cenderung kehilangan empati. Mereka sering jadi nggak sabaran dan arogan saat ngelihat rekan satu tim yang butuh waktu lebih lama. Gesekan sosial akibat arogansi kecepatan ini bisa memecah belah harmoni tim. Wah, ini bahaya banget buat kerjasama ya. Sangat bahaya. Karena alasan inilah, panduan Cigul mewajibkan adanya peta evolusi buat mereka.
Level 1 itu sekedar jadi sih, cepat paham. Itu cuma setting pabrik bawaan mereka. Berarti mereka harus di-upgrade nih. Betul, mereka dipaksa berevolusi ke level 2, yaitu cepat paham dan rapi. Artinya, mereka harus memaksa otak mereka buat ngerem impuls sejenak demi memvalidasi apakah kualitas gerakan mereka udah seakurat kecepatannya. Berarti tantangan utama mereka justru belajar menekan ego kecepatan itu sendiri ya. Dan kalau saya baca pola evolusinya di sumber kita, pendewasaan mereka nggak berhenti di skill individu aja. Level 3 untuk sang eksekutor ini adalah bisa membantu teman lain. Itu lompatan yang besar sih. Benar. Dan puncaknya di level 4, mereka diharapkan bisa mencapai leadership atau kepemimpinan. Ini cara pandang yang menarik banget. Kecepatan intelektual yang awalnya sangat beresiko memunculkan kesombongan, harus diubah secara aktif jadi alat buat narik anggota tim yang lain biar nggak tertinggal. Kepemimpinan memang esensial buat jaga kelompok tetap utuh. Tapi, seberapa mahir pun tipe pertama ini memimpin, kecepatan memproses pendengaran bahkan nemuin jalan buntu ketika instruksinya mulai melibatkan pola letak geometris yang sangat kompleks. Maksudnya kalau bentuk formasinya udah rumit banget gitu ya? Iya, bayangin puluhan titik koordinat manusia di lapangan yang luas banget. Korteks auditori pada akhirnya akan kewalahan, mengalami overload. Kalau dipaksa ngapalin seluruh jaringan tata ruang spasial cuma dari instruksi yang dibacain. Di titik inilah telinga aja nggak bakal cukup kan, dan mata harus ngambil alih kemudi. Bukankah fenomena limitasi ini yang menjelaskan kenapa ada tipe orang yang malah diem mematung, kebingungan setengah mati kalau cuma diteriaki instruksi lisan dari seberang ruangan? Nah, itu masuk ke tipe berikutnya. Betul. Panduan ini bagi mereka ke dalam kategori kedua, yaitu sang pengamat visual. Kalau pelatih ngasih aba-aba lisan kayak tadi, mereka ngeblank. Tapi keajaiban terjadi begitu pelatih atau teman di sebelahnya ngasih satu aja contoh gerakan fisiknya. Saat mata mereka nangkap contoh itu, respon mereka langsung nyala. Oh, bentuk sudut kakinya harus kayak gitu ya? Persis. Bagi kelompok visual learner ini, infrastruktur pemrosesan informasinya dikendaliin oleh memori spasial. Saat mereka cuma nerima kata-kata, otak mereka kebingungan memformulasikan ruang fisik karena beban kognitifnya nggak sesuai dengan saluran utama mereka. Mereka ibarat nyoba nyusun puzzle di udara kosong. Susah banget membayanginnya pasti. Tapi, saat mata mereka nangkap contoh gerakan langsung, saraf optik mereka meresponsnya sebagai pemindai bersolusi tinggi. Mereka nggak lagi memproses potongan kata, tapi memetakan informasi tata ruang sebagai satu kesatuan arsitektur secara instan. Jadi matanya bener-bener kayak kamera scanner gitu ya? Benar banget. Hasilnya, mereka mengamati posisi jauh lebih presisi dibanding tipe pendengar tadi. Mereka sangat jeli ngunci jarak antar pemain, ngedeteksi penyimpangan kecil dalam garis formasi, dan luar biasa akurat saat meniru geometri gerakan. Mata mereka adalah sensor kalibrasi yang krusial ya. Konsep mata sebagai scanner tingkat tinggi ini emang kedengerannya keren. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Balik lagi ke analogi merakit furnitur IKEA tadi. Ah iya, yang lemari tadi. Tipe pertama yang auditori mungkin buang buku panduannya. Tapi tipe kedua ini menolak memasang satu skrup pun sebelum lihat diagramnya dengan jelas. Tapi tunggu, saya nolak sih kalau ini dianggap sebagai kekuatan murni tanpa syarat. Pasti ada celahnya kan? Jelas ada dong. Kalau alat utama mereka harus melakukan scan terhadap contoh fisik, ini justru bisa jadi kelemahan yang sangat fatal. Di dunia nyata atau di tengah kompetisi yang genting, kita tuh nggak punya kemewahan waktu di mana atasan selalu meragakan contoh buat tiap masalah. Waktu terus berjalan ya, pas kompetisi. Nah, pertanyaannya, gimana dokumen ini menjustifikasi tipe visual ini biar nggak berubah jadi beban tim yang cuma bisa mematung, nunggu disodori contoh sementara waktu terus berjalan? Dokumen tersebut sama sekali nggak nyoba nutupin kelemahan itu kok. Justru kebiasaan lumpuh saat menunggu contoh ini dipetakan dengan jelas sebagai jebakan level 1 yang harus segera dimusnahkan. Dimusnahkan? Berarti harus diubah total dong cara kerjanya. Betul. Solusi yang dirancang oleh pelatih sangat berpusat pada manipulasi kognitif yang proaktif. Supaya bisa berevolusi dan naik kelas ke level 2, sang pengamat visual dilarang keras bergantung sama contoh dari luar fisiknya. Terus, gantinya pakai apa? Sebagai gantinya, mereka diinstruksikan untuk melatih kemampuan yang disebut simulasi mental. Daripada nunggu objek nyata di depan mata, mereka dipaksa membangun proyektor visual di dalam korteks otak mereka sendiri.
Gila. Bentar. Jadi maksudnya, pas pelatih ngasih perintah lisan maju 4 langkah, dalam hitungan detik sebelum tubuhnya bereaksi, otak orang ini ngerender semacam proyeksi hologram animasi dirinya sendiri yang lagi praktekin gerakan itu di dalam ruang pikirannya. Proses rendering internal itulah inti dari evolusinya. Kemampuan ini yang bedain antara pembelajar visual yang pasif dan yang adaptif. Wow, kayak punya layar bioskop sendiri di otak. Iya, di tahap awal berlatih, ngebangun hologram mental ini mungkin makan waktu beberapa detik ya, yang bikin mereka agak lambat merespons. Tapi kalau simulasi proyektor ini terus-menerus diasah, visualisasinya bakal nyala secara seketika begitu suara masuk. Otomatis gitu ya jadinya ya. Begitu saraf mereka beradaptasi, mereka akan sukses mencapai level 3, yaitu kemampuan untuk mendengar arahan lisan, terus secara instan memproyeksikan panduannya di dalam pikiran, dan langsung menggerakkan otot tanpa butuh sedikit pun bantuan contoh fisik dari sekitar. Puncak revolusi mereka adalah ngelepasin diri dari ketergantungan visual dari luar ya. Itu benar-benar cara adaptasi yang cerdik sih. Tipe yang terlalu cepat harus belajar ngerem impuls, sementara tipe pengamat belajar masang proyektor hologram di otaknya. Masing-masing punya PR-nya sendiri-sendiri. Bener. Tapi kalau kita perhatiin ya, dua kelompok ini sebenarnya masih punya privilege loh. Mereka masih bisa memproses informasi dari jarak jauh. Entah itu ditangkap lewat gelombang suara di telinga atau pantulan cahaya di mata. Lantas gimana nasib sekelompok orang yang telinganya nggak tuli, matanya bisa ngelihat contoh secara jelas, tapi saraf motoriknya tetap membeku, nolak bergerak? Bah, ini kelompok yang unik nih. Ini bawa kita langsung ke tipe ketiga. Tipe yang menurut saya paling sering merasa insecure dan paling sering salah dipahami oleh ekosistem di sekitarnya, yaitu sang praktisi fisik. Dalam literatur sumber kita ini, mereka diidentifikasi secara harfiah sebagai pemain yang harus dituntun baru paham. Harus dipegang gitu badannya. Betul, saat mereka dibombardir dengan instruksi verbal yang cepat, informasi itu kedengeran kayak bahasa asing yang nggak bisa diproses. Terus ketika mereka disodori contoh visual, mata mereka ngerti sih konsep abstraknya, tapi susunan otot mereka belum nerima terjemahan cara eksekusinya. Terus kapan mereka nyambungnya? Pemahaman mereka baru terkoneksi secara ajaib ketika pelatih mendekat, terus nuntun posisi pundak mereka, muter arah telapak tangan mereka, dan memaksa mereka ngerasain langsung perpindahan berat badan dan tarikan gravitasi di sendi-sendi mereka. Wow, penjelasan ini ngingetin saya sama pengalaman belajar naik sepeda pertama kali deh. Oh ya benar, sepeda. Coba kita ingat-ingat ya, kita tuh nggak bakal pernah bisa paham caranya imbangin badan di atas sepeda cuma dengan dengerin penjelasan panjang lebar soal teori titik berat dari ayah kita kan. Kita juga nggak bakal tiba-tiba bisa cuma dengan nonton video orang lain ngayuh pedal. Nggak bisa, harus nyoba sendiri. Nah itu satu-satunya cara adalah kita harus duduk langsung di sadelnya, megang stangnya, jatuh tersungkur ke kiri, jatuh lagi ke kanan, sampai jaringan saraf di tubuh kita itu sendiri yang nemuin titik sweet spot keseimbangan ruang tersebut. Betul banget. Nah, mekanisme internal di dalam otak ini sebenarnya beroperasi dengan cara kayak apa sih? Kenapa tubuh mereka tuh sangat menuntut adanya interaksi sentuhan fisik langsung baru bisa ngerti? Sains jelasin fenomena ini lewat mekanisme saraf yang namanya propriosepsi. Propriosepsi agak berat nih istilahnya. Ya, bayangin aja propriosepsi ini berfungsi persis kayak perangkat navigasi GPS internal dengan format 3 dimensi yang tertanam di persendian, ligamen, dan otot manusia. Oh, GPS di dalam otot gitu? Betul. Ketika sang praktisi fisik ini bergerak menyentuh alat atau dipandu badannya, otak mereka sebenarnya lagi sibuk ngegambar ulang peta navigasi ruang internal itu. Pemetaan ini didasarkan pada umpan balik tarikan otot dan gravitasi bumi. Pantesan butuh waktu lama ya. Nah itu dia, menggambar peta proprioseptif pakai tubuh jelas makan waktu pemrosesan yang jauh lebih panjang daripada sekedar ngedeteksi suara atau ngerekam gambar pakai mata. Makanya, secara kasat mata, mereka selalu kelihatan kebingungan atau lambat bereaksi pas jam-jam pertama latihan. Karena sistem sarafnya lagi nulis kode instruksi ke dalam otot ya. Betul. Sistem saraf sadar mereka lagi berjuang menulis baris kode instruksi tersebut secara harfiah ke dalam jaring otot mereka. Proses ngegambar peta GPS internal itu sangat masuk akal sih, dan ini ngebenerin perilaku lambat mereka. Tapi di dunia nyata penjelasan ilmiah ini seringkali nggak cukup buat nyelamatin reputasi mereka kan? Seringnya malah dihakimi ya. Bener banget.
Karena proses mapping ruang ini makan waktu lama, tipe ketiga ini selalu jadi korban penghakiman massal yang nggak adil. Entah itu di ruang kelas, rapat kantor, atau di lapangan, standar kecerdasan tuh seringkali diukur pakai skala kecepatan dari tipe pertama yang kayak voice to text tadi loh. Betul, pokoknya siapa cepat dia pinter gitu. Akibatnya, si praktisi fisik ini selalu dilabeli sebagai orang yang lemot, kurang tanggap, atau dituduh nggak konsentrasi. Padahal mereka sama sekali nggak males kan? Mereka cuma lagi memproses file data berukuran raksasa pakai sistem hardware kognitif yang jalurnya beda total. Ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau penilaian lingkungan selalu prematur, apa untungnya jadi tipe ketiga ini? Ironisnya, observasi Cigu justru ngasih validasi saintifik yang membalikkan stigma itu. Gimana caranya stigma itu kebalik? Begitu peta GPS internal itu selesai divalidasi oleh sistem saraf mereka, data instruksinya berubah wujud jadi hafalan tubuh atau muscle memory. Oh, muscle memory. Betul. Dan apa keuntungannya? Muscle memory punya durabilitas yang jauh lebih permanen dan luar biasa tahan banting terhadap stres tekanan dibandingin memori kognitif jangka pendek. Jadi lebih awet ya? Sangat awet. Saat ada di situasi pertunjukan sesungguhnya, tekanan dan kepanikan seringkali bikin pemain tipe auditori tiba-tiba amnesia sesaat. Atau bikin tipe visual kehilangan orientasi karena kilat cahaya lampu. Tapi di saat yang sama, sel otot dari praktisi fisik ini nggak akan pernah lupa sama posisinya. Keren banget. Mereka yang awalnya dianggap lambat, justru bertransformasi jadi fondasi pertahanan formasi yang paling kokoh dan mustahil digoyahkan. Wah, merinding. Jadi, proses memalukan di awal itu sebenarnya ditukar dengan garansi daya tahan tingkat tinggi untuk jangka panjang ya. Pesan pelatih di naskah ini menurut saya tuh teguran keras banget buat siapa aja yang suka meremehkan proses lambat temennya. Betul, jangan gampang ngejudge. Beliau bilang di panduan ini, jangan minder kalau kamu lambat di awal. Seringkali yang paling lambat di awal justru menjadi yang paling kuat saat sudah terbentuk. Sebuah validasi yang indah sih, tapi kita tahu mereka nggak boleh terus-terusan ngandelin bantuan fisik kan? Iya dong, masa dipegangin terus umur hidup? Nah, gimana cara mereka melepaskan diri dari kebutuhan untuk selalu dituntun itu? Transformasi mereka itu bergerak menuju penciptaan kesadaran motorik yang absolut. Level 1 kan kondisi mentah, di mana mereka harus dituntun sentuhan fisiknya. Seiring bertambahnya waktu latihan, perpustakaan memori pergerakan di dalam otot mereka mulai ngumpulin referensi yang cukup. Semacam database gerakan gitu ya? Betul, ini ngizinin mereka mendaki ke level 2, yaitu kemampuan untuk meniru setelah melihat contoh. Otot mereka udah terkalibrasi cukup pinter buat memprediksi rasa tegangan dari sebuah gerakan cuma dengan ngelihat sudutnya secara visual. Nggak perlu disentuh lagi. Oh, jadi mereka mulai mirip tipe kedua ya di level ini? Betul. Dan saat memori fisik ini nyampe kematangannya, mereka nembus level 3. Yaitu mampu memahami cuma dari instruksi lisan aja. Karena suara perintah itu udah cukup kuat buat narik tuas memori fisik masa lalu. Puncaknya gimana tuh? Puncaknya di level 4. Mereka bukan cuma sekedar berdiri tegak. Mereka diandalkan sebagai jangkar, sebagai pilar pusat yang ngejaga ritme stabilitas seluruh tim ketika formasi barisan lain mulai nunjukin tanda-tanda retak karena kelelahan. Evolusi luar biasa sih ini. Dari seseorang yang awalnya kebingungan nyimbangin badan, sampai akhirnya bertugas jadi jangkar tim. Tapi sejujurnya ya, setelah ngelihat semua penjabaran dari 3 tipe ini, satu pertanyaan kritis justru terus berputar di kepala saya nih. Apa tuh? Buat apa sih pelatih ini sangat keras kepala merancang peta level-levelan kayak gini? Kenapa sang pengamat visual nggak dibiarin aja nyontek gerak tubuh temennya seumur hidup? Mengapa praktisi fisik ini terus ditekan sampai mereka wajib ngerti bahasa lisan? Pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Disinilah seluruh observasi psikologi Ciku ditarik menyatu ke dalam satu pesan besar. Sebuah filosofi realitas yang, menurut saya pribadi, sifatnya lumayan brutal. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dokumen ini emang nggak ngebedah istilah populer kayak growth mindset atau pola pikir bertumbuh pakai kacamata motivasi usang ya? Bukan sekedar kata-kata mutiara gitu ya? Bukan sama sekali. Konsep ini dibedah pakai kacamata murni tentang strategi bertahan hidup atau survival. Kerangka kognitif yang dibangun sangat sederhana tapi absolut, yaitu
Nggak peduli seberapa banyak kekurangan dari gaya belajar bawaanmu di garis start, kamu dilarang keras untuk diam stagnan di tempat. Nggak ada kompromi ya? Betul. Kenapa pembelajar visual dilarang terus-terusan nyontek? Karena pelatih memosisikan seluruh latihan ini ke dalam satu arena eksekusi, di mana kompromi itu ditiadakan. Arena itu adalah panggung pertunjukan. Ya, panggung nyata emang nggak pernah ngasih toleransi buat kelemahan teknis dari siapapun yang berdiri di atasnya, kan? Cigu ngejabarin realitas pertunjukan itu ke dalam 3 hukum yang sangat meresahkan menurut saya. Benar. Coba sebutin 3 hukumnya. Pertama, musik tidak berhenti. Lagu akan terus dimainin dan mengalir sampai ketukan terakhir. Entah otak kita udah siap nerima instruksi atau masih ngeblank. Kedua, tempo tidak menunggu. Hitungan detik nggak bakal melambat sedikit pun cuma demi nunggu satu orang pemain yang sibuk nginget-nginget. Tunggu, tadi kaki kanan yang maju duluan atau kaki kiri? Pasti sering kejadian itu. Sering banget. Dan hukum ketiga, formasi terus berjalan. Nah, realitas dari ketiga hukum ini tuh nyiptain atmosfer ruang vakum di mana kelemahan kognitif yang dipelihara sengaja bakal berakibat fatal. Fatalnya kayak gimana tuh buat tim? Apabila satu titik gagal beradaptasi dengan ritme, entah itu karena si pembelajar cepat nolak memvalidasi akurasi gerakannya, atau si praktisi fisik malas buat belajar memproses instruksi verbal, reaksi berantainya bakal menghancurkan sistem ekologi pertunjukan secara total. Semuanya hancur gara-gara satu orang ya? Betul. Karena ancaman inilah pelatih menanamkan pemahaman baru mengenai kata disiplin. Disiplin di lapangan ini bukan lagi soal patuh datang, latihan tepat jam 7 pagi loh. Oh, definisi disiplinnya beda ya? Sangat beda. Disiplin yang dimaksud adalah keputusan sadar yang konsisten untuk terus-menerus menembus batasan dinding gaya belajar biologismu sendiri. Mengkalibrasi paksa sistem otakmu biar sinkron dengan rekan satu tim, betapapun nggak nyamannya beban kognitif itu pada awalnya. Gila ya? Jadi, apa arti dari semua ini nih buat kamu yang lagi dengerin? Deskripsi soal tekanan panggung dari pelatih ini sebetulnya adalah representasi paling akurat dari kejamnya realitas ekosistem kerja atau bisnis kita di kehidupan nyata, kan? Relate banget sih sama dunia profesional. Banget. Tenggat waktu peluncuran dari klien nggak akan pernah mundur sedetik pun, cuma karena anggota tim kita masih sibuk ngeraba-raba cara ngoperasikain software baru. Pergerakan manuver kompetitor di pasar nggak akan melambat nunggu perusahaan kita ngerapiin pola komunikasi internal. Pasar mana mau nunggu kita ya kan? Benar. Dan di lingkungan yang punya tempo tak kenal ampun ini, pelatih justru nyiptain definisi standar kelompok sukses yang sama sekali bertolak belakang dengan persepsi masyarakat awam. Pernyataan pamungkas dari pelatih itu secara berani menghapus standar mitos mengenai bakat. Beliau nyatain dengan sangat lugas, tim yang hebat bukanlah sebuah kumpulan yang isinya orang-orang sempurna dari awal. Jadi bukan kumpulan orang jenius ya? Bukan. Konsep ini ngehancurin ilusi bahwa kesuksesan organisasi cuma bisa dicapai dengan ngumpulin kloning orang-orang jenius yang nggak punya celah kelemahan kognitif. Terus, organisasi yang hebat itu yang kayak apa? Sebaliknya, organisasi yang mustahil dikalahkan adalah kelompok di mana setiap anggotanya, terlepas dari seberapa rapuh fondasi awalnya, mau untuk membongkar dan terus ngembangin kapasitas otak mereka di setiap sesi. Kesuksesan bukan lagi ditentukan oleh lotre genetika kecerdasan di garis awal. Tapi bergantung pada kemauan belajar ya? Betul, bergantung penuh pada komitmen kolektif buat nambal titik-titik buta mental satu sama lain. Luar biasa, karena kalau dipikir lagi nih ya, formasi yang cuma berisi sekumpulan orang dengan kecepatan eksekutor tanpa akurasi, pada akhirnya justru bakal nyiptain tabrakan massal di lapangan. Chaos jadinya. Sebuah arsitektur kerja yang solid dan anti badai justru lahir dari sebuah penggabungan strategis. Kombinasi dari eksekusi kilat tipe auditori yang udah berevolusi jadi rapi, lalu kepekaan presisi dari tipe visual yang udah ngaktifin proyektor di mental mereka, dan daya tahan stabilitas ekstrim dari sang praktisi fisik yang bertugas ngejaga sauh ketika semuanya kerasa kacau. Itulah esensi murni dari kolaborasi. Betul. Pemahaman biologis tentang gimana kita memproses instruksi yang berbeda inilah esensi murninya. Nah, coba kita hubungin kembali dengan memori frustrasi saat ngerakit lemari IKEA di awal pembahasan tadi. Waktu kita ngerasa bodoh karena nggak ngerti-ngerti. Iya. Lewat eksplorasi Cikgu ini, kamu sekarang punya petunjuk jelas soal gimana sirkuit saras di otakmu sendiri memproses sebuah informasi tata cara. Tapi, jadikan ini sebagai bahan pemikiran kritis untuk besok pagi nih. Ketika situasi berbalik dan kamu yang sudah megang tongkat komando untuk mendelegasikan instruksi. Waktu kita yang jadi pemimpin ya. Betul.
Entah kamu lagi mimpin presentasi klien, ngajarin anak magang di kantor, atau bahkan hal sesederhana nemenin anakmu nyelesain PR matematikanya. Pertanyaannya, apakah selama ini kamu maksain bahasa belajarmu sendiri buat dijejelin ke dalam tengkorak mereka? Wow, itu tamparan keras sih. Iya kan? Pernah nggak kamu marah-marah nyalahin mereka karena mereka terus-terusan bingung pas kamu nyeramahin mereka dengan kecepatan lisan tinggi? Padahal yang diam-diam menjerit di dalam kepala mereka tuh cuma permohonan untuk digambarin simulasi coretan visual. Atau mungkin mereka butuh dipandu langsung pakai tangannya sendiri. Nah, mungkin yang mereka butuhin adalah agar kamu ngegerakin langsung jari mereka dalam praktek. Biar otak mereka punya waktu ngegambar peta internalnya. Saat mungkin loh, bukan timmu atau keluargamu yang punya kapasitas intelektual yang lambat. Tapi kitanya yang salah pendekatan ya. Tepat sekali. Mungkin hanya saja kita yang masih terlalu egois dan malas menyesuaikan frekuensi radio pemancar kita buat ngehidupin mesin kecerdasan di otak mereka. Jangan cuma melihara ego dari kecepatan pemahamanmu sendiri. Berhentilah sejenak, analisa kebutuhan kognitif rekan-rekanmu, dan temuin bahasa pengantar yang tepat. Setuju banget. Teruslah berevolusi menambal setiap titik lemahmu. Terima kasih udah nemenin kita di pembedahan materi kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.